Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Tentunya tetap bersama Miss Aida. Nah, kali ini Miss akan memberikan ke kalian masih di materi yang sama, yaitu di bab elektrokimia. Akan tetapi kita sudah ke bagian elektrokimia yang lainnya. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang redox. Kali ini Miss akan jelaskan tentang yang berbeda ya teman-teman. Oke, penasaran kan? Simak pembelajaran lebih lanjut ya. Oke teman-teman. Nah, untuk pembelajaran kimia kali ini berjudul tentang sel volta atau yang disebut juga dengan sel Galvani. Nah, kenapa namanya sel volta atau sel Galvani? Karena sesuai dengan nama penemunya ya teman-teman. Nama penemunya ini adalah Volta dan juga Galvani ya. Nah, untuk materi sel Volta dan Galvani itu sangat berkaitan dengan kehidupan kalian sehari-hari, terutama pada bagian elektronik gitu ya teman-teman. Nah, di sini sel Volta apa sih yang dimaksud dengan sel Volta? Oke, sel Volta atau sel Galvani itu sendiri merupakan perubahan dari energi kimia. Nah, energi kimia yang dimaksud itu apa, Miss? Oke, energi kimia yang dimaksud di sini adalah reaksi redoksnya. Ada yang terjadi reaksi reduksi dan juga ada yang reaksi oksidasi. Berubah menjadi energi listrik gitu ya teman-teman. Nah, jadi contoh yang mengalami perubahan energi kimia atau redoks ini contohnya ada di buah-buahan gitu ya teman-teman. Bisa ada di tomat, ada di belimbing wuluh, macam-macam ya yang mengalami tingkat keasaman yang berbeda-beda, di mana tingkat keasaman yang berbeda tersebut ketika kalian hubungkan dengan elektroda, dia akan menghasilkan yang namanya energi listrik. Menarik bukan teman-teman? Kalian bisa membuat listrik sendiri di rumah masing-masing dari sayuran atau buah-buahan yang ada di rumah kalian. Nah, untuk bagian katodanya di sini bernilai positif ya teman-teman, dan dia akan terjadi reaksi reduksi. Sedangkan di bagian anodanya akan bernilai negatif ya teman-teman, dan di dalam reaksi anodanya juga akan terjadi yang disebut dengan reaksi oksidasi. Nah, jadi sesuai ya teman-teman dengan tadi, dia akan adanya energi kimia dari redoks, yaitu di sini ada reduksi dan juga ada oksidasi, baik di katoda maupun di anoda. Nah, dilanjut lagi di sini, reaksinya pun akan berlangsung disebut sebagai spontan jika nilai potensialnya, derajat ini disebut juga dengan potensial. Nah, nilai potensial selnya ini bernilai positif, itu yang disebut spontan. Oke, dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kalian terapkan pada aki, baterai, sel merkuri oksida Zn atau zinc ya, dan juga sel bahan bakar, gitu ya teman-teman. Nah, di sini untuk deret volta perlu kalian hafalkan ya teman-teman. Bagaimana sih Miss cara menghafalkan deret volta ini? Untuk menghafalkan deret volta ini yaitu, nah di sini kan ada Li ya. Li ini bisa kita ganti dengan kata lihat. Jadi kalian ikutin Miss ya. Lihat kalau Bapak Charles nanti meninggal ala mana air zaman kerajaan Fir'aun, Nabi Sulaiman, pemberantas buta huruf, curupuk, hangus, aga, pahit, au. Nah, di situ cara menghafalkan dari deret volta. Semoga kalian mudah menghafalkan ya teman-teman. Nah, Li di sini sama K termasuk ke dalam golongan alkali ya teman-teman, atau golongan 1A, BA, CA itu masih golongan 2A, Al ini golongan 3A. Jadi intinya golongan 1A sampai dengan 3A. Nah, di sini ada garisnya ya teman-teman. Kalau misalnya menuju ke golongan 1A, 2A, dan 3A ini sampai dengan Al dan Mn ini ya pembatasnya di akhir, maka dia disebut sebagai reaksi oksidasi ya teman-teman, atau juga yang disebut dengan reduktor.
Nah, kalau dia berfungsi sebagai oksidasi, nah maka nilai potensial selnya itu lebih negatif ya teman-teman. Nah, sedangkan yang bagian dari setelah air ini, dari Zn, Cr ya sampai dengan AU ini emas ya teman-teman, sampai dengan ke logam emas, itu disebut juga dengan reaksi reduksi atau yang disebut juga dengan oksidator, di mana nilai potensial selnya ini akan lebih positif ya teman-teman. Oke, Miss lanjut langsung ke contoh soalnya. Nah, untuk contoh soalnya di sini akan tersedia bagan sel volta ataupun kalian sendiri yang akan menggambarkan bagan sel volta ini. Nah, bagan sel volta yang harus kalian bisa gambarkan ketika Miss kasih soal nanti, kalian harus menyediakan 2 buah gelas kimia di sini ya. Ini ada dua buah gelas kimia, di mana 2 buah gelas kimia ini dihubungkan dengan yang namanya jembatan garam. Ini ya teman-teman. Oke, itu yang disebut dengan jembatan garam, ada di sini. Nah, jembatan garam ini berisi apa, Miss? Jembatan garam ini berisi larutan garam. Contohnya di sini ada natrium sulfat Na2SO4, ada juga natrium nitrat ataupun ada kalium klorida atau KCl gitu ya teman-teman. Itu isi dari jembatan garamnya. Nah, selain ada jembatan garam yang menghubungkan kedua buah larutan, kalian pun harus menggambarkan 2 buah batang elektroda. Nah, di sini ada 2 buah batang elektroda. Begitupun dengan larutannya. Harus kalian isi larutan itu apa gitu ya. Dan ini untuk kedua buah elektroda ini akan dihubungkan ke voltmeter atau catu daya gitu ya teman-teman. Nah, di sini kalian kalau misalnya diketahui nih di soal ada Zn2 plus menjadi Zn dengan nilai potensial minus 0,76 volt, dengan ada Cu2 plus menjadi Cu dengan nilai positif 0,34 volt. Langkahnya adalah kalian lihat dulu mana yang bagian lebih positif. Oke, ingat tadi yang sudah Miss jelaskan, bagian yang lebih positif di deret volta tadi itu disebut sebagai apa nih teman-teman? Oke, benar sekali ya, reduksi. Oke, karena dia posisinya sebagai reduksi, maka dia disebut juga sebagai katoda gitu ya teman-teman. Nah, antara min 0,76 dengan plus 0,34, nilai yang lebih positif tentu ada di bagian Cu ya. Karena ini yang lebih positif, maka dia bertindak sebagai reduksi. Karena dia reduksi, maka dia juga disebut sebagai katoda gitu ya teman-teman. Nah, kalau dia bertindak sebagai katoda, maka nilainya positif atau negatif. Karena dia bertindak sebagai katoda, kalian hubungkan dia ke catu daya yang muatan kutubnya itu apa teman-teman? Nah, untuk ini singkatannya itu adalah kapan ya, supaya kalian mudah menghafalnya. Kapan, apa arti dari kapan ini? K itu artinya katoda, P itu artinya positif. Makanya kalau dia katoda, nilainya adalah positif. Nah, kalau misalnya dia anoda, maka nilainya adalah negatif. Nah, karena ini bertindak sebagai anoda, maka dia nilainya negatif ya. Nah, karena dia anoda, maka dia terjadi oksidasi. Nah, kalian tinggal hubungin nih. Yang ini, yang negatif diberi tanda negatif. Untuk yang bagian negatif itu disebut juga dengan anoda, maka kalian tuliskan di sini negatif. Nah, yang menjadi anodanya berarti di sini adalah Zn ya. Ini yang logam. Logam itu tanpa muatan ya teman-teman, tanpa pangkat. Maka dituliskannya Zn. Nah, untuk bagian katodanya tadi sudah ketahuan, yaitu Cu ya. Maka lempengan elektroda di sini yang muatannya positif ini disebut sebagai Cu. Nah, kalau misalnya dia positif, dia menggunakan kabel berwarna merah ya teman-teman, sesuai dengan gambar ini. Sedangkan dia yang negatif menggunakan kabel berwarna hitam ya. Jadi jangan sampai kebalik nih, mana yang positif, mana yang negatifnya. Nah, untuk larutan itu isinya ini ya, larutan. Untuk larutannya ini berisi ionnya. Kalau di sininya Cu elektrodanya, maka larutannya itu adalah larutan Cu2+. Ya, maka di sini kalian tulis nih larutannya Cu2+. Sedangkan yang bagian logam Zn tadi, dia menggunakan larutannya yang berisi Zn2+. Nah, bagaimana arah elektron, Miss? Oke, arah elektron itu dari anoda
Karena dia lebih negatif menuju ke katoda. Jadi elektronnya nanti berjalan ke sini menuju katodanya gitu ya teman-teman. Sehingga setelah selesai rangkaian ini, kalian uji cobakan untuk bagian katodanya. Ketika kalian timbang, maka masanya dia akan lebih berat karena terjadi perpindahan elektron ya teman-teman, dari yang bagian anoda ini ke bagian katoda gitu ya. Tadi kalau misalnya ada soal, kalian diminta untuk menggambarkan bagan. Tadi ya teman-teman, tentukan dulu mana yang menjadi anoda dan mana yang menjadi katoda. Tentukan mana yang negatif, mana yang positif. Atau juga kalian kalau misalnya hafal dengan deret kota antara Zn dan Cu, kita lihat posisinya ya teman-teman. Nah, ini untuk bagian Zn ada di sebelah sini, sedangkan Cu atau tembaga ada di sebelah sini. Artinya si Cu itu lebih reduksi ya teman-teman, karena dia lebih menuju ke emas. Nah, karena dia lebih reduksi, maka dia disebut juga dengan katoda gitu ya. Jadi kalau kalian hafal juga boleh dibandingkan antara Zn dan Cu-nya dari hafalannya. Posisinya yang semakin ke arah kanan artinya dia lebih reduksi gitu, atau yang disebut juga dengan katoda. Nah, tadi untuk yang anoda itu kan oksidasi. Kalau oksidasi artinya terjadi kenaikan nilai apa teman-teman? Ya, benar sekali. Terjadi kenaikan nilai Bilox. Untuk nilai Biloxnya itu kan di sini kalau dari Zn2+ menjadi Zn artinya terjadi penurunan Bilox karena dari +2 ke 0. Makanya kalau dia oksidasi, kalian balik, yaitu dari Zn baru menjadi Zn2+. Nah, kalau Zn aja itu nilai muatannya kan 0. Sedangkan Zn2+ berarti nilai muatannya +2. Nah, seperti yang Miss bilang sebelumnya, kalau untuk menambahkan nilai elektron itu di tempat yang lebih positif. Yang lebih positif di sini adalah +2. Maka ini kita tambahkan elektron ya supaya setara ya, biar sama dengan 0 yang ada di sini. Kita tambahkan dengan 2 elektron di sini ya. -2 supaya sama dengan 0. Oke, di sini tambahkan 2 -. Nah, selanjutnya di bagian katoda. Katoda itu artinya dia mengalami penurunan Bilox. Kalau di sini awalnya Cu2+ menjadi Cu, itu sudah benar gitu ya teman-teman. Karena dia terjadi penurunan Bilox dari yang awalnya ini +2 menjadi 0. Karena Cu ini unsur bebas ya. Jadi penurunan Bilox atau reduksi. Nah, yang ini yang lebih positifnya kita tambahkan elektron yaitu -2 supaya setara. Oke, di sini tambahkan 2 elektron. Nah, kalau sudah seperti ini, bagian yang tadi mengalami proses pembalikan ya, kayak yang ini ya, awalnya di sini di soal Zn2+ menjadi Zn. Tapi karena kita sudah tahu dia mengalami oksidasi atau anoda, kan kita balik dari Zn menjadi Zn2+. Karena dia dibalik, maka nilainya yang awalnya dia negatif akan berubah menjadi lawannya, yaitu positif. Berarti kalau awalnya dia positif akan berubah menjadi negatif. Ini ya, terjadi perubahan. Nah, sedangkan yang bagian katoda atau reduksi di sini, karena dia posisinya sama-sama dari Cu2+ menjadi Cu, artinya tidak terjadi proses pembalikan dan nilainya pun tetap sama, yaitu awalnya plus, di sini pun tetap plus, kayak gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita jumlahkan. Ini karena beda ruas, maka dia bisa dicoret dan nilainya sudah sama, kita nggak perlu menyetarakan kembali. Tapi kalau nilainya berbeda, kita harus menyetarakan terlebih dahulu elektronnya. Kalau elektron di sini kita setarakan, artinya kan kita mengalihkan dengan angka yang lain gitu ya teman-teman, supaya setara. Akan tetapi untuk nilai potensialnya itu tidak ikut kalian kalikan. Jadi yang dikalikan hanya koef dari setengah reaksinya aja gitu ya teman-teman. Nilai yang ini hanya berubah di bagian positif atau negatifnya aja. Nilainya nggak perlu kalian kalikan. Nah, lanjut kalian tuliskan di sini berarti ada Zn ditambah Cu2+ menjadi Zn2+ ditambah dengan Cu. Nah, nilai potensialnya kalian jumlahkan, plus ditambah plus hasilnya tetap plus. Ini 0,76 ditambah 0,34 hasilnya adalah 1,1 volt ya. Satuan dari potensial sel adalah volt karena dia pegangan. Nah, karena nilainya di sini hasil akhirnya positif, artinya reaksi ini berlangsung spontan atau tidak spontan teman-teman? Ya, benar sekali. Reaksi akan berlangsung secara spontan. Nah, berarti yang tidak spontan ini kalian coret. Karena dia di sini nilainya positif.
artinya dia berlangsung spontan. Nah, kalau misalnya ditanyakan, bagaimana notasi selnya, Miss? Notasi sel itu urutannya adalah anoda terlebih dahulu. Nah, ini yang garis 2 ini disebut sebagai simbol dari jembatan garam karena kedua buah larutan ini dihubungkan oleh jembatan garam. Apa sih fungsinya jembatan garam, Miss? Oke, fungsi dari jembatan garam ini sendiri adalah untuk menetralkan muatan listrik dari kedua buah larutan. Itu ya teman-teman. Nah, ini dipisahkan jembatan garam baru dia menjadi katoda. Nah, anoda itu kan tadi oksidasi. Kalau oksidasi artinya dia mengalami kenaikan nilai Belows. Kalau kenaikan artinya kalian rubah ya, tadi dari Zn baru menjadi Zn2+. Sedangkan di katoda artinya dia mengalami reduksi atau penurunan nilai Belows, yaitu nilainya dari Cu2+ berubah menjadi Cu, dari +2 berubah menjadi 0. Itu untuk penulisan notasi sel. Jangan lupa di sini dituliskan garis 2 untuk menyatakan jembatan garam, dan ini garis miring 1 untuk menyatakan bahwa bagian Zn ini disebut sebagai logam dan bagian Zn2+ disebut sebagai larutannya. Nah, sebenarnya untuk mencari nilai S-cell, ini S-cell ya disebutnya ya teman-teman, ketika kalian proses penjumlahan, nah untuk nilai potensial selnya ini ada rumusnya, yaitu Red dikurang Ox gitu ya teman-teman. Nah, jadi potensial sel sama dengan potensial dari reduksi dikurang potensial dari oksidasi. Nah, untuk cara yang ini kalian harus tahu nih terlebih dahulu mana yang reduksi, mana yang oksidasi. Yang reduksi tadi kan sudah kalian ketahui ya, yang reduksi itu ada di bagian Cu-nya. Kenapa? Karena dia nilai tegangannya di sini lebih positif gitu ya teman-teman. Makanya ini nilai Rn-nya plus 0,34 volt kurang nilai potensial oksidasi. Nah, oksidasi berarti yang ini ya, si Zn. Nah, nilainya min 0,76. Kalau kalian menggunakan rumus ini, kalian nggak perlu pakai yang bolak-balik tadi ya. Kalau ini kan kalau dibalik dia berubah dari awalnya negatif menjadi positif. Tapi kalau kalian menggunakan rumus ini, yang awalnya di soal negatif, untuk bagian ini pun tetap negatif gitu ya teman-teman. Tapi kalau kalian diminta dalam penulisan persamaan reaksi setengah selnya, itu harus kalian rubah. Kalau dia dibalik, maka dia berubah dari yang negatif ke positif. Nah, ini kan karena min kali min, maka berubah menjadi positif. Jika dijumlahkan, hasilnya akan menjadi plus 1,1 volt. Oke, itu soal dari bagan sel volta. Semoga kalian mudah mengerti ya teman-teman. Nah, di sini ada soal-soalnya. Miss memberikan 2 buah soal. Ada diketahui nilai potensial dari aluminium dan juga ada dari Sn atau timah. Nah, dari soal ini kalian diminta untuk mencari ke-6 buah soal ini. Jadi satu soal punya 6 anak gitu ya teman-teman. Oke, soal nomor 1 dicari A sampai F-nya, nomor 2 pun dicari A sampai F-nya. Semoga kalian mudah memahami apa yang Miss jelaskan tadi dan bisa mengerjakan soal ini dengan baik serta mendapatkan hasil yang terbaik. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Semoga ilmunya bisa kalian cerna dengan baik dan kalian bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali di pembelajaran kimia selanjutnya.